Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Puasa Ramadan merupakan puasa yang wajib dilakukan oleh umat muslim yang sudah balik dan mukallaf, yaitu seseorang yang sudah dibebani hukum. Puasa pada dasarnya berarti menahan dan mencegah. Puasa memang seharusnya dijalankan dengan menahan diri dari makan, minum, dan sejumlah hal lain yang dapat membatalkan puasa. Mencegah diri dari hal-hal yang membatalkan puasa harus dilakukan sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari di sore hari, guna diterimanya ibadah puasa oleh Allah Ta'ala. Namun sahabat beriman, tak jarang orang yang mengabaikan hal ini, sehingga tetap saja melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka bukan pahala yang ia dapatkan, justru dosa besar yang akan ia terima. Lantas bagaimana bisa menanggapi hal tersebut dan perbuatan apa yang besar dosanya di bulan Ramadan, sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut bikin shock. Inilah perbuatan yang paling besar dosanya di bulan Ramadan, versi dari Magenta Islam. Dosa besar zina di bulan Ramadan. Umat Islam selayaknya sudah memahami keutamaan ibadah yang Allah perintahkan. Menurut beberapa ulama, pemahaman ini dapat menjadikan motivasi dan peningkatan ketakwaan dengan menjalankan amal soleh dan menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, seperti halnya puasa yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Puasa pada bulan ini, sahabat beriman, merupakan ibadah wajib. Jadi seseorang yang sudah memenuhi syarat sah puasa, maka wajib baginya untuk berpuasa, dan jika tidak puasa maka harus menggantinya. Ada hal-hal yang dapat menjadikan pahala puasa Ramadan menjadi luntur, bahkan akan terjerumus pada dosa yang besar, yaitu perbuatan zina. Bagaimana zina dapat dikategorikan sebagai dosa paling besar, sahabat beriman? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, zina dalam pandangan Islam adalah melakukan hubungan badan antara pria dan wanita dengan tidak adanya pernikahan yang sah antara keduanya. Namun zina tidak hanya sebatas melakukan hubungan intim antara pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan, tetapi zina juga perbuatan lainnya yang membangkitkan syahwat lawan jenis yang bukan mahramnya. Tentu saja hal ini haram hukumnya dan akan mendapatkan dosa besar bagi para pelakunya. Di bulan biasa saja Allah mengharamkan perilaku ini, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Seseorang yang melakukan zina, sahabat beriman, di bulan suci Ramadan akan mendapatkan dosa yang sangat besar, karena sudah jelas melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan tidak menghormati kesucian bulan Ramadan. Sungguh mengerikan, bukan? Hukum berzina di bulan suci Ramadan. Dalam melakukan ibadah puasa, umat muslim wajib tahu perkara apa saja yang membuat puasanya menjadi sah, dan begitu pun sebaliknya, perkara apa saja yang akan membatalkan puasa mereka, atau bahkan perkara apa saja yang bukan membatalkan puasa semata, namun justru akan mendatangkan dosa yang besar dan berlipat ganda. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah tidak menyukai perbuatan zina. Jangankan melakukan, mendekati saja Allah tidak suka. Menurut tafsir Al-Quran Kementerian Agama RI, dalam ayat ini Allah melarang hamba-hambanya untuk mendekati perbuatan zina. Maksudnya adalah melarang mendekati perbuatan zina seperti pergaulan bebas tanpa kontrol, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan yang mengumbar sensualitas maupun pornografi. Allah juga berfirman dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi,
perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derlalah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali darah. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Dalam ayat tadi pun telah dijelaskan, Allah merintahkan untuk menghukum para pelaku zina tanpa berbelas kasih kepada mereka. Dan juga hukuman ini disaksikan di depan kaum muslimin yang sangat banyaknya. Hal ini dilakukan sebagai balasan dan agar mereka mendapatkan pembelajaran serta memberikan efek jera bagi para pelakunya. Dan sabda Rasulullah yang berbunyi, 2 kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, zina dan durhaka kepada ibu bapak. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini pun menjelaskan bahwa Nabi Muhammad memberitahu bahwa para pelaku zina akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Rasulullah menjelaskan ada 6 bahaya yang mengikuti pelaku zina, baik di dunia maupun di akhirat. Yaitu di dunia, cahaya akan hilang dari wajah orang yang berbuat zina, umurnya akan semakin pendek, serta kekal dalam kemiskinan. Di akhirat, murka Allah menanti, hisabnya buruk, serta mendapat siksaan di neraka. Serta pelaku zina akan dibenci oleh Allah Ta'ala. Sungguh merugi hidup kita, bukan sahabat beriman? Di samping itu, orang yang berzina pada bulan puasa mendapat dosa yang berkali-kali lipat. Yaitu pertama, mendapatkan dosa karena membatalkan puasa, maka ia wajib mengkodoknya di hari lain. Yang kedua, mendapatkan dosa karena telah melaksanakan perbuatan yang terlarang di bulan suci Ramadan. Artinya ia telah merusak kesucian bulan Ramadan, maka ia harus membayar kafarat, yaitu membebaskan budak. Apabila ia tidak mampu, maka ia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Dan apabila ia masih belum mampu, maka ia harus memberi makan 60 orang miskin. Kemudian dosa yang ketiga adalah pelaku zina di bulan suci Ramadan harus dicambuk 100 kali dan dibuang selama 1 tahun. Namun jika pelakunya sudah menikah, maka hukumannya sahabat beriman adalah dirajam, yaitu dilempari batu di hadapan umum sampai nyawanya hilang. Sungguh pedih, bukan siksa selama hidup di dunia? Dampak mengerikan zina. Sahabat beriman, Allah melarang perbuatan zina karena adanya dampak-dampak yang mengerikan akibat perbuatan zina. Apa sajakah dampak tersebut? Perbuatan zina dapat merusak garis keturunan karena menyebabkan seseorang menjadi ragu terhadap nasab anaknya. Apakah anak yang lahir itu keturunannya ataukah hasil perzinaannya? Akibat perbuatan zina pula, kehormatan akan tidak terpelihara dan akan menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan masyarakat. Selain itu, zina dapat merusak ketenangan hidup berumah tangga dan bahkan menghancurkan rumah tangga mereka. Seorang istri atau suami yang telah melakukan zina akan tercoreng namanya di depan masyarakat dan keluarga. Ketenangan hidup berumah tangga pun tidak akan pernah dirasa dan hubungan antara suami serta istri akan rusak. Lebih parahnya lagi, akan ada akibat zina, maka makin banyak pula penyakit-penyakit menular seperti sifilis, AIDS, atau penyakit lain yang bisa menghancurkan kekebalan tubuh sampai menghilangkan nyawa seorang manusia. Karena adanya beberapa dampak yang sangat mengerikan tersebut, Allah pun melarang perbuatan zina, tidak hanya pada bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan lainnya. Karena jika perbuatan tersebut dibiarkan merajalela di tengah masyarakat, maka berarti derajat manusia sama saja dengan binatang. Nauzubillahi min dzalik. Semua kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan zalim selama bulan puasa ini. Dan semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sahabat beriman, itulah tadi perbuatan yang mendatangkan dosa besar saat bulan Ramadan. Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.